Jadi tidak apa-apa. Ketika seorang yang bisa menggerakkan lisan, menggerakkan bibirnya, itu indikasi dia berusaha mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kepada para pemirsa dan para penonton channel kami yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini selalu memberikan kesehatan pada kita semua, memberi rezeki yang halal kepada kita semua, yang barokah kepada kita semua. Kali ini para pemirsa dan para penonton yang berbahagia, kembali lagi kepada atau dengan channel kami. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit hal. Beberapa waktu lalu, pada saat kami bertemu dengan teman, sempat bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum sholatnya orang yang bisu. Ini pertanyaan yang muncul ke saya. Orang bisu itu nggak bisa berbicara. Bagaimana nanti bacaannya Fatihah? Bagaimana bacaannya salawat? Para pendengar, para pemirsa, para penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Sedikit saya ulas tentang sholat. Sholat itu dari sekian banyak rukun yang ada di dalam sholat. Dari rukun yang begitu banyak, itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Menjadi 3. Rukun-rukun tersebut bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu namanya rukun fi'li, yaitu rukun di dalam sholat yang harus dilakukan secara action anggota tubuh. Misalnya kita sujud, kan pakai anggota tubuh, pakai jidat ini harus nempel di tempat sujud, kedua tangan, kemudian kedua lutut, kedua ujung kaki atau tumit. Itu namanya rukun fi'li. Atau ketika kita duduk, itu kan rukun fi'li atau rukun yang dilakukan secara anggota badan. Yang kedua ada yang namanya rukun qauli. Di dalam sholat ada rukun qauli. Rukun qauli itu rukun di dalam sholat yang harus kita lakukan dengan cara dibaca, dengan cara dilafazkan. Misal seperti bacaan Fatihah. Fatihah itu pun harus, dalam membacanya itu ada aturannya, ada standarnya. Tidak boleh terjadi kesamaan makhraj, misalnya ha sama ha, alhamdulillah, itu sudah beda lagi. Kemudian tasdid yang ada di dalam surat Fatihah, ada yang ada dalam huruf-huruf dalam surat Fatihah harus muncul semua. Yang ketiga itu adalah rukun qalbi. Rukun di dalam sholat yang harus dilakukan oleh hati. Misal seperti niat. Jadi niat itu yang penting di dalam hati. Jadi yang namanya niat tidak hanya diucapkan secara verbal,
Tidak hanya diucapkan misalnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil, tidak cukup seperti itu. Tapi niat yang utama itu di dalam hati. Karena tempatnya niat itu di hati. Ini saudara. Niat itu harus bersamaan dengan awal pekerjaan yang kita lakukan. Kita akan sholat, ya awal pekerjaan sholat itu apa? Yaitu takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram itulah niat kita ucapkan, ya, kita lakukan dengan hati. Kemudian lisan sifatnya itu membantu, mengukuhkan. Oleh karenanya niat menggunakan lisan itu sifatnya sunnah, tidak wajib. Maka tidak masuk dalam rukun kalau mengucapkan secara lisan. Ya, walaupun niat itu masuk rukun sholat, tetapi mengucapkan niat itu sunnah rukunnya. Yang paling inti di dalam hati. Jadi saya ulang lagi, yang namanya niat adalah suatu pekerjaan yang dilakukan bersamaan dengan awal rentetan pekerjaan. Kalau kita wudhu, ya awal kita melakukan wudhu itu apa? Membasuh muka, itu niat di situ. Beda dengan azam atau yang lain. Besok saya akan ke Jakarta misalnya, itu bukan niat karena saya masih duduk di sini. Sekarang saya berangkat ke Jakarta sambil berjalan meninggalkan rumah, itu niat. Jadi para pemirsa dan para penonton, itu ya saya jelaskan sebelum saya menyampaikan hukum daripada bagaimana cara sholatnya orang yang bisu. Ya, jadi di dalam sholat tadi, kalau yang paling nggak mungkin dilakukan bagi orang bisu adalah rukun qauli. Kalau rukun fi'li bisa, hati mungkin, rukun qalbi bisa. Yang tidak bisa itu adalah rukun qauli. Karena apa? Karena rukun qauli itu harus talafut, harus mengucapkan secara lisan. Sedangkan orang bisu kan nggak bisa berbicara, nggak bisa mengucapkan. Ya bagaimana sholatnya? Nah, sekarang hukum sholatnya orang bisu, terutama ketika dia sedang melakukan Fatihah yang dilakukan oleh orang bisu itu tidak harus berbentuk, tidak harus berbunyi suara. Karena keterbatasan. Lantas bagaimana? Nah, inilah yang nukil dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ngajizu linahwi harosin fayajibu tahriku lisanihi wa syafataihi wa lahatihi bitakbir qadra imkani. Orang yang tidak mampu, orang yang lemah, semisal orang yang bisu, dia lemah bertutur kata, dia lemah membaca, mengucapkan sesuatu. Fayajibu tahriku lisani, maka orang bisu tersebut wajib menggerak-gerakkan lisannya. Wasyafataihi, dan wajib menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Walahatihi, wajib menggerakkan atau mungkin menjulurkan sebagian lidahnya. Bitakbir saat takbiratul ihram. Tentunya qadra imkanihi, semampu dia. Jadi walaupun orang bisu tidak bisa berbicara, tidak bisa mengucapkan kata-kata, tidak bisa melafadzkan huruf atau ayat, dia masih kena wajib tetap menggerakkan kedua bibirnya, menggerakkan lisannya, menjulurkan sebagian lidah. Itu kan indikasi orang mengucapkan sesuatu, walaupun ternyata dari menggerakkan lisannya dan kedua bibirnya itu tidak keluar suara, ataupun keluar tapi tidak bisa dipahami, itu tidak apa-apa, itu sudah gugur kewajibannya dia membaca rukun fi'li, jadi tidak apa-apa.
Ketika seorang yang bisa menggerakkan lisan, menggerakkan bibirnya, itu indikasi dia berusaha mengucapkan. Walaupun dia tidak bisa mengucapkan atau tidak keluar suara. Ini tidak apa-apa. Artinya dia sudah gugur. Dan sholatnya selama yang lainnya sah. Untuk khusus Fatihahnya sudah dianggap sah. Wala fil majmu' wa hakadha hukmu tasyahhudi wa salami wa sa'iri adkari. Begitu juga orang tersebut cukup hanya menggerakkan kedua bibirnya, lisan dan lidahnya di tempat-tempat yang membutuhkan untuk diucapkan. Seperti ketika salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu kan butuh ucapan. Atau tahiyat atau tasyahud. Tasyahud ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatillah. Yang penting hanya gerak-gerik, walaupun tidak keluar suara. Dan juga di beberapa zikir-zikir yang butuh adanya suara, itu cukup digerakkan. Nah, kemudian qala Ibnu Rif'ah, fa in ajaza an dzalika nawahu biqalbihi kama fil. Kalau orang yang bisu tadi ternyata menggerakkan bibirnya nggak bisa, menggerakkan lidahnya nggak bisa, menggerakkan lisannya nggak bisa, maka orang tersebut ketika melakukan Fatihah cukup di dalam hatinya saja. Jadi tidak keluar suara tidak apa-apa, tidak bergerak, tidak menggerak-gerakkan kedua bibirnya atau lisannya itu tidak apa-apa, sudah cukup. Karena orang haros ini atau ahros ini dihukumi seperti orang yang sakit. Yang namanya orang sakit kan semampunya, ya kan? Kalau dia mampunya duduk ya duduk. Kalau ternyata duduk nggak mampu, boleh tidur telentang. Kalau tidur telentang nggak mampu, misalnya pakai tidur miring. Kemudian kalau tidur miring, tidur telentang nggak mampu, cukup pakai isyarat mata misalnya, atau isyarat tangan, atau isyarat yang lainnya. Itu boleh. Jadi begitu mudahnya hukum-hukum Allah kita lakukan. Dan Allah tidak menuntut untuk benar-benar seperti orang yang waras atau orang yang sehat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memaksakan kepada manusia atau seseorang kecuali hanya sekemampuannya. Kalau tadi orang yang bisu tadi mampunya hanya menggerakkan kedua bibir, ya itu sudah cukup. Jadi itu saja pemirsa. Sekali lagi, bagaimana hukumnya sholatnya orang yang bisu ketika baca Fatihah? Fatihah yang orang Fatihahnya hanya semampunya, dia tidak harus mengeluarkan suara, cukup bergerak bibirnya, bergerak lisannya, itu sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pemirsa dan orang-orang yang masih membutuhkan kejelasan tentang masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.